Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Tidak mau terserang stroke, hindari faktor-faktor risikonya. Seperti di tulisan-tulisan aku tentang stroke, bahwa faktor risiko stroke pada umumnya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan atau diubah, dan faktor risiko yang dapat dikendalikan. Untuk faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan adalah faktor keturunan, faktor umur, faktor jenis kelamin, dan faktor ras. Untuk faktor keturunan yang jelas bahwa hipertensi atau diabetes atau penyakit jantung adalah penyakit-penyakit yang merupakan faktor keturunan, yang itu bisa mengakibatkan stroke. Faktor umum sangat jelas bahwa umur tua cenderung akan lebih besar risiko kena stroke dibanding dengan orang muda, walaupun sekarang tidak ada batasan umur terserang stroke. Tetapi dengan perjalanan waktu, ternyata banyak orang-orang muda mengalami stroke, bahkan stroke berat seperti aku. Karena sebenarnya kita bisa menghindarkan faktor-faktor risikonya, tetapi seringkali tidak mempedulikannya seperti aku juga. Sangat disayangkan ketika kita berada di puncak hidup kita sebagai manusia dan sering melakukan semua aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, ternyata kita terserang stroke yang menjadikan kita terpuruk dan depresi, karena di dampak serangan stroke itu memang mengerikan, seperti aku yang aku alami sekarang ini dengan keterbatasanku dan kelumpuhanku pada tubuh sebelah kanan. Peranan faktor risiko pada stroke tergantung dari jenis stroke-nya. Jika stroke berpendarahan atau pecahnya pembuluh darah seperti aku, faktor risiko ini sangat menonjol adalah stres, karena stres dan tensinya tinggi atau hipertensi. Sedangkan untuk faktor stroke penjumbatan hampir semua risiko memiliki peranan. Beberapa faktor risiko ini bisa dikendalikan. Stres memang merupakan metabolisme tubuh, tetapi jika stres tidak dikendalikan, akan menimbulkan kesan pada tubuh dengan adanya bahaya, sehingga tubuh akan merespon secara berkelebihan dan mengeluarkan hormon-hormon yang membuat tubuh kita waspada, sehingga berefek tekanan darah meningkat. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanannya 140/90 atau lebih. Hipertensi berperan dalam proses pembentukan plak di pembuluh darah semakin cepat, sehingga suatu saat aliran darah itu akan tersumbat pada pembuluh darah, atau justru aliran darah itu melaju dengan cepat sehingga pembuluh darah akan pecah seperti yang aku alami. Merokok. Semua orang tahu bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan, tetapi toh masih banyak orang merokok dengan berbagai alasan. Merokok bisa mengakibatkan risiko penyakit jantung dan stroke atau penyakit yang lainnya. Peminum alkohol. Minum alkohol dengan merata dan sedikitnya setiap hari 1 gelas sebenarnya justru menghindari penyakit stroke, tetapi jika berlebihan lebih dari 60 gram akan mengakibatkan risiko penyakit stroke. Tidak berolahraga atau aktivitas tubuh rendah. Olahraga
serta tubuh yang selalu bergerak tidak hanya membentuk kemampuan sistem di kardiovaskular atau sistem jantung, tapi juga membangun kemampuan tubuh untuk mengatasi stres fisik dan emosional. Untuk kegiatan rutin yang tidak terlalu berat bergerak seperti berjalan kaki, jogging, berenang, atau senam aerobik akan membantu untuk hidup sehat. Pola makanan. Pola makanan dapat mempengaruhi risiko stroke melalui efeknya pada tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, berat badan, dan sebagainya. Konsumsi ikan lebih dari 20 gram setiap hari bisa menurunkan risiko stroke. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Dengan penyakit ini akan mengakibatkan kadar lemak darah meningkat sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Jika pasien diabetes mellitus dapat mengontrol dirinya dengan baik dan tidak meminum minuman yang terlalu manis sehingga tidak kambuh, stroke bisa dihindarkan. Obesitas atau kegemukan. Kegemukan bukan hanya menyebabkan stroke tetapi juga meningkatkan terhentinya suplai oksigen secara mendadak di otak sehingga tiba-tiba menyebabkan kematian. Juga meningkatkan risiko penyakit kencing manis dan meningkatkan produk sampingan metabolisme yang berlebihan karena pada umumnya porsi makanan orang gemuk itu lebih banyak. Kolesterol atau kolesterol yang berlebihan, hiperkolesterol. Kolesterol adalah sebuah zat dalam darah. Semakin tinggi kolesterol, semakin besar kemungkinan dari kolesterol tersebut tertimbun pada dinding pembuluh darah, sehingga saluran pembuluh darah menjadi lebih sempit dan mengganggu suplai darah ke otak. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya stroke sumbatan. Peminum kopi. Kebiasaannya minum kopi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol yang merupakan faktor risiko pada pembentukan plak atau sumbatan dalam pembuluh darah dan bisa menyebabkan stroke. Pada taraf normal, kafein memang bermanfaat sebagai zat yang dapat merendahkan gejala alergi dan itu untuk tidak mengantuk. Sekali lagi, stroke adalah sebuah penyakit yang mengerikan. Jika tetap bertahan hidup, insan pasca stroke merupakan seorang yang mungkin justru akan depresi dan tidak mampu untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari karena pasti lumpuh separuh tubuh seperti aku. Jika faktor-faktor risiko yang memang tidak bisa dihindarkan, sebaiknya kita perlu berhati-hati untuk risiko yang tidak bisa dihindarkan seperti kata-kataku di atas.